Selamat datang di Dua Kacamata Channel, edisi kisah seram. Kita dapat cerita dari seseorang ibu yang bernama Tika Rini dari Bojonegoro. Cerita ini kita beri judul Kisah Seram Tika Gadis Kecil Disembunyikan Hantu Tua Penunggu Pohon Gayam di Kuburan. Ya wis, ora usah kesuwen, langsung aja kita mulai ceritanya. Tika adalah seorang gadis kecil, yatim piatu. Dia tinggal bersama kakaknya yang sudah dewasa, dan kakaknya sangat menyayangi Tika. Namun, suatu hari, Tika melakukan kesalahan yang membuat kakaknya marah. Kakaknya memarahin Tika dengan sangat keras, dan Tika merasa takut. Tika tidak tahan dengan kemarahan kakaknya, dan dia memutuskan untuk berlari keluar dari rumah. Dia berlari dengan sangat cepat sambil menangis, tapi tidak tahu kemana dia akan pergi. Saat dia berlari, dia melihat sebuah pohon gayam yang besar dan rindang di area kuburan desa. Tika merasa bahwa pohon itu bisa menjadi tempat persembunyian yang baik, dan dia berlari menuju ke pohon itu. Saat Tika tiba di pohon gayam, dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Pohon itu terlihat seperti memiliki kekuatan supranatural, dan Tika bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Tiba-tiba, Tika melihat bahwa ada sesosok yang berdiri di belakang pohon. Sosok itu terlihat seperti seorang laki-laki tua yang lumpuh. Karena sesosok lelaki tua itu nampak berdiri dengan badan yang menumpang di kedua tangannya. Dan Tika bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sosok itu kaku diam dan tidak berbicara. Tapi perasaan Tika bisa merasakan bahwa sosok tua itu ingin membantunya. Sosok tua itu mengisyaratkan kepada Tika untuk mendekati pohon gayam. Dan Tika merasa bahwa dia harus mengikuti isyarat itu. Saat Tika mendekati pohon, sosok itu menyembunyikan Tika di balik daun-daun pohon. Tika merasa aman di balik daun-daun pohon, dan dia merasakan bahwa sosok itu telah menyelamatkannya. Tika tidak tahu siapa sosok itu, tetapi dia merasa bahwa sosok itu memiliki kekuatan supranatural yang sangat besar. Saat Tika bersembunyi di balik daun-daun pohon, dia mendengar ada suara-suara yang aneh. Suara itu terdengar seperti suara orang banyak yang memanggil-manggil namanya, disertai dengan bunyi riuh kentongan yang ditabuh berkali-kali. Tetapi Tika tidak bisa memahami apa yang terjadi. Padahal apa yang Tika dengarkan itu sebenarnya adalah suara kakak Tika yang bersama warga yang panik mencari keberadaan Tika. Suara-suara itu semakin lama semakin keras dan semakin jelas. Karena tidak paham, Tika merasa bahwa dia harus tetap bersembunyi.
Setelah beberapa saat kemudian, suara-suara gaduh itu pun berhenti. Dan Tika merasa bahwa dia sudah bisa keluar dari persembunyiannya. Saat Tika keluar dari balik daun-daun pohon, dia melihat bahwa sosok tua itu masih berada di belakang pohon gayam. Sosok itu menatap Tika dengan tatapan yang kosong. Dan Tika merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada sosok tua yang misterius itu. Tika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia merasa bahwa dia harus menghormati sosok tua itu. Kemudian secara refleks, Tika berlutut di depan sosok tua itu dan dia merasa bahwa sosok itu telah memberkati dirinya. Setelah itu, Tika kembali pulang ke rumahnya. Tangisan haru pun tidak terbendung lagi dari kakak Tika, disertai sambutan sukacita dari warga yang tadi ikut mencari Tika. Dan sejak kejadian itu, Tika tidak pernah lagi dimarahi dengan keras oleh kakaknya. Tika tidak pernah tahu siapa sosok tua misterius itu. Tetapi dia merasa bahwa sosok itu telah menolongnya. Hingga kini, Tika tidak pernah lagi melihat sosok itu. Tapi dia merasa bahwa sosok tua misterius itu selalu mengawasi dirinya hingga saat ini. Baik, demikianlah kisah yang diceritakan oleh Ibu Tika Rini, yang menurutnya cerita ini adalah kisah nyata yang pernah beliau alami sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan cerita, dan kami tidak ada niat menyinggung pihak manapun. Karena ini hanyalah sebuah cerita menemani waktu istirahat Anda. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Anda diberikan kesehatan, bahagia, dan panjang umur. Salam sejahtera dari kami. Rahayu, Rahayu, Rahayu.